3 Mei 2024 kita kembali di XAUSD. What a good movement ya dari XAUSD ya. Tapi kita bisa melihat bahwa conditional sekarang ini bisa membentuk yang namanya double top. Ya, ada pattern double top yang kita bisa perhatikan. Dan masalahnya apa yang akan terjadi? Masalahnya adalah momentum dari sellernya juga cukup signifikan. Ini bukan masalah sih sebenarnya bagi seorang seller. Kenapa? Karena memang lumayan besar juga mereka bisa potential upside-nya dengan trade nge-sell. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini ya, bahwa zone yang di marking itu tetap sama, tapi ada penambahan baru, which is di zone yang lebih atas ini, yang kemarin berkali-kali berupaya untuk di breakout tapi nggak berhasil, 2308 sampai ke 2310 ya, 2308 2310 itu merupakan area sell pertama ya, sell high risk. 2308 2310 itu adalah sell high risk pertama. Kenapa? Karena dia masuk dalam supply zone, dia membentuk supply zone di bagian atas ini yang mempertahankan pergerakan ini dari hari Kamis kemarin ya, Kamis dini hari sampai sekarang. Dan 2308 2310 ini yang menjadi patokan juga. If nanti dia naik lagi ke atas 2308 2310, teman-teman bisa entry sell, tapi ketika nanti dia breakout 2310, maka the next targetnya jauh sampai ke 2317. Jadi 70-an pips naik untuk terus ke highest kemarin ya, highest terakhir di hari Kamis jam 1 Kamis 1 Mei, Kamis dini hari Kamis, bukan Kamis malam tadi. Jadi Kamis jam 1 ini tanggal 2 kemarin dia bisa ngehit sampai 2328. Nah, untuk sekarang apa yang bisa kita pantau? Yang untuk sekarang adalah momentum dulu. Momentum saat ini teman-teman perhatikan dari MACD-nya ya, bahwa ada dead cross. Ya, dead cross ini memang dead cross yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dead cross-nya ini ketahan, yang artinya 2298 ini confirm sebagai salah satu support yang cukup signifikan juga. Ya, 2298 ini salah satu support yang cukup signifikan. Kalau kita lebarin sedikit bisa sampai 2297, tapi at least sama aja 2298 2297. Artinya apa? If dia break 2298 2297, the next stopnya dia akan drop terus. Setidak-tidaknya dia akan kembali ke 2290. Ya, 2290, at least 2292 2293. Jadi ini momentum masih sama. Ini saya buat dari yang kemarin. Teman-teman juga bisa perhatikan ketika saya tarik pembentukan ini di momentum ketika news. Jadi dia akan tertahan dan lanjut drop kembali if dia breakout 2298. Jadi patokannya apa? 2298 sekarang jadi key level. If key levelnya drop, it's drop. Ya, if key levelnya drop, ini adalah drop lanjut terus ke bawah. Dan momentum saat ini saya kembalikan kepada teman-teman ya, bahwa momentum saat ini masih dipegang sama seller. Sebelumnya teman-teman lihat ada upaya dari buyer untuk ngedorong dan ternyata hanya ngebentuk double top. Sehingga sell terbaik memang di 2308 2310 sebagai area high risk jika dia memanfaatkannya karena akan menjadi triple top. Untuk sell paling optimal itu jauh banget sebenarnya teman-teman. Itu di 2353 di atas ini. Kalau setelah kita tarik ini dari H4, artinya apa? Artinya dia mempertahankan pergerakan dari trendline penurunannya. Ya, jadi mempertahankan pergerakan dari trendline penurunannya. Dia naik hanya untuk mengambil lower high yang benar-benar major, lower high ini, untuk kembali mengalami penurunan. Jadi lumayan jauh ya kalau misalnya kita ngomongin area sell paling optimal. Tapi untuk sekarang, sell yang bisa kita lakukan itu ada beberapa zone, tanpa perlu pakai ini pun ya, teman-teman sebenarnya juga bisa ngeliat. Yaitu pertama di 2308 sampai 2310, itu sell high risk pertama, dengan catatan 2310 yang nggak breakout, jadi teman-teman bolak-balik aja nggak apa-apa. Terus nanti area nge-buy-nya di mana? Area buy-nya jauh teman-teman, bahkan itu bukan di kepala 9, tapi di kepala 8, jadi kisaran 2280-an, 2285 lah. Ya. Jadi if ini confirm double top minor, ini double top benar-benar minor ya. Kalau salah kita ngeliat pun itu hanya terbentuknya di lower time frame. Di M30 baru bisa kita ngeliat, atau di M15 kita baru bisa ngeliat double top minornya. Yang ketahan di 2298 2297, if breakout lanjut drop ke bawah, setidak-tidaknya nyentuh sampai 2293 2290. Jadi potential profit dengan teman-teman sell continuation itu bisa around 50-an pips. Ya. Sekarang kita balikin. Yes, momentum. Kembali saya bilang momentum dipegang sama seller saat ini. Ya, saat ini saya nggak tahu nanti mungkin 3 jam atau 4 jam ke depan apakah ada dorongan dari buyer, tapi saat ini aja momentum itu dipegang oleh seller. Sehingga kenapa tadi kita nge-buy scalping, because ya only taking the scalping aja. Kita nge-retest 2298 berharap dia bisa rebound dari sana, dan alhamdulillah puji Tuhan beneran berhasil bisa mempertahankan pergerakannya di sana. Dan untuk saat ini apakah ada area sell lain? Menurut saya masih belum ada. Even dia nanti naik ke 2305 pun saya masih nunggu. Kenapa? Karena jaraknya 30 pips sampai ke 2308.
ya jaraknya hanya 30 pips sampai ke 2308. So apapun yang terjadi, menurut saya better buat sekarang kita nge-sell dibanding teman-teman berupaya untuk cari nge-buy, kecuali memang nanti ada pertumbuhan momentum ya yang terjadi. Pertumbuhan momentum yang terjadi itu bisa mendorong penguatan, apalagi ketika nanti dia drop signifikan sampai ke 2290 tapi ternyata nggak dibarengi dengan momentum, teman-teman bisa entry buy langsung. Oke. Dan menurut saya itu cukup ya, enough untuk hari ini.